Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh bina sepuh, hadirin, hadirat jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kembali diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan jamaah salat dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholat kita, jamaah kita, ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita niati ikhlas karena Allah. Kita niat zikir, kita niat thalabul ilmi, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji bisa memberikan banyak manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tema tentang rezeki halal merupakan pintu menuju keluarga yang bahagia. Sebelumnya hadirin, harus kita pahami bahwa kebahagiaan itu ukurannya bukan hanya materi. Dalam Islam, kebahagiaan itu bukan sekedar material, tetapi juga spiritual, bahkan sosial. Ketika ada seseorang yang mungkin dia memiliki materi yang berlebih, tetapi secara spiritual dia kurang, maka mustahil dia bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Atau mungkin secara materi dia berlebihan, secara spiritual juga ada, tetapi kalau secara sosial dia tidak ada atau kurang, itu pun tidak bisa memberikan kebahagiaan. Contoh hadirin, kita uang banyak, secara spiritual juga mungkin kita merasa nyaman. Tapi kalau bolak-balik kita ini bermasalah dengan tetangga, maka kebahagiaan kita pasti terusik. Duit banyak, hati kita juga nyaman, tetapi tetangga kita selalu bikin masalah, kita pasti terusik. Ya. Maka 3 indikator ini harus betul-betul kita jaga, material, spiritual, dan sosial. Itu indikator kebahagiaan. Sebaliknya, sosial mungkin dia bagus. Secara habluminan nas dia bagus luar biasa, sama tetangga baik, sama teman juga baik. Tapi dia gak ada duit, ya susah Pak. Sehingga ini tiga-tiganya ini punya kontribusi yang luar biasa dalam kebahagiaan kita. Nah, termasuk keluarga. Keluarga juga begitu. Kita berharap keluarga kita semua bahagia. Makanya kan di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan 74, kita ini diajarkan Allah sebuah doa. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri kami, anak keturunan kami qurrata a'yun, orang-orang yang membahagiakan. Qurrata a'yun itu sebagai penyenang hati. Cara sederhana, jadikan mereka orang-orang yang membahagiakan. Dan Masya Allah memang di dalam kehidupan nyata kita Bapak Ibu, kebahagiaan itu juga bermula dari sana. Bahasa gampangannya duitnya akeh, tapi ini anaknya bolak-balik bermasalah. Bahagia dari mana? Duitnya akeh tapi bojone bolak-balik pola, bolak-balik bermasalah. Bahagianya di mana? Sehingga ada istilah anak pola, bapak keperada atau gimana itu. Yang sekarang terjadi kan, yang katanya anaknya pejabat yang sedang menyiksa atau ya orang lain itu kan sedang bermasalah itu yang Kementerian Keuangan itu. Jadi anaknya pola, bapaknya kena imbasnya, dampaknya sampai kemudian dipecat dan seterusnya. Itu nanti pasti panjang itu. Nah, sehingga Rasulullah mengajarkan doa kita seperti itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan keluarga kami ya Allah orang-orang yang menyenangkan hati kami. Baik, ini pertama, bahwa kebahagiaan itu ukurannya bukan sekedar materi tetapi juga spiritual dan sosial. Yang kedua hadirin hadirat yang harus kita pahami, bahwa ukuran kebahagiaan di dalam Islam itu bukan hanya di dunia. Mohon maaf hadirin, kita sering terkecoh dengan kebahagiaan itu. Seolah-olah yang penting itu bahagia dunia, padahal akhirat itu juga penting. Ya. Sehingga Allah juga mengajarkan doa kepada kita dalam Al-Quran, yang insya Allah di antara kita hampir semuanya hafal dengan doa ini, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat ini Bapak Ibu. Ya. Kenapa dinamakan sapu jagat? Ya karena memang menyapu semua jagat, baik jagat dunia maupun jagat akhirat. Ya. Sehingga ada seorang sahabat itu ya, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling lama hidupnya, yang paling panjang usianya. Nah, ketika beliau sepuh, ketika ada acara-acara, mesti beliau yang diminta untuk mimpin doa. Nah, suatu hari beliau diminta untuk mimpin doa. Tapi yang dibaca, doanya itu hanya doa Robbana ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah maju ke depan, mimpin doa, yang dibaca cuman Robbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya itu. Nah, orang-orang juga ngomong, wahai Abu Hamzah, wahai Anas bin Malik, orang-orang ini ingin panjenengan dongo panjang lebar. Kan biasanya jamaah itu begitu, pengennya itu ya kalau sudah kiai sepuh yang mimpin doa itu pengennya agak panjang. Tapi ternyata Anas bin Malik tidak, hanya Robbana. Terus maunya jamaah itu disuruh dongo lagi, disuruh ngulang lagi, baca doa lagi. Tapi Anas bin Malik tidak mau. Beliau mengatakan, apakah saya harus memerinci keinginan-keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan kita mohonkan kepada Allah semua. Padahal semua keinginan dan kebutuhan kita itu sudah terangkum di dalam doa Robbana itu tadi. Jadi panjenengan kalau mau menginventarisir kita itu ingin apa sih, kita itu butuh apa sih, semuanya pasti sudah terangkum di dalam doa sapu jagat itu.
Makanya dinamakan doa sapu jagat. Karena menyapu jagat tadi itu. Makanya hadirin hadirat, kita itu kalau berdoa jangan lupa. Jangan lupa, doa ini harus kita sertakan. Ya, makanya biasanya kebiasaan kita itu kalau doa mesti akhirnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak apa-apa, memang seperti itu. Kalau bahasa gampangannya, doa Rabbana itu doa kesimpulan, Pak. Ya. Jadi kita setelah mohon apa, minta apa, macam-macam, itu ujung-ujungnya terangkum di situ. Ya. Sehingga panjenengan kalau nggak bisa doa macam-macam, ya cukup doa ini sudah cukup sebenarnya. Ya. Keumpama panjenengan haji atau umroh, yang doanya di buku itu panjang lebar macam-macam, panjenengan nggak hafal, panjenengan nggak bisa baca, cukup Robbana Atina cukup. Ya. Jadi tidak harus, oh ini kalau nggak baca doa panjang nanti umrohnya nggak sah. Dah. Ya. Nah. Jadi Robbana Atina itu juga bagian dari kesimpulan dari semua yang kita mohonkan kepada Allah. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, di sana dijelaskan bahwa menyitir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu hari ada seorang sahabat yang jatuh sakit. Sakit dia. Saking parahnya di sini digambarkan qad sara mithlal farhi. Parah sampai ngelemprek. Bahasa Jawa ini ngelemprek, lemah, betul-betul lemah. Seperti anak burung yang kena air ini, mithlal farhi. Ya. Karena sakit parah. Nah, Rasulullah dengar kabar bahwa ada sahabat yang sakit, langsung nilii, Pak, jenguk. Jadi ngapunten, ini hebatnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau ada temannya yang atau sahabatnya tadi itu yang sakit, nilii, Pak. Ini sekelas Rasul. Rasulullah ketika itu kan bukan sekedar pimpinan agama, tapi juga pimpinan pemerintahan, pimpinan negara. Bahasa kita sekarang presiden. Ya presiden, ya Rasulullah. Rasul, Nabi. Kok ada sahabatnya yang sakit, jenguk Rasulullah. Ya, ada rajulan minal muslimin. Rasulullah menjenguk salah satu sahabatnya yang sakit parah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tad'ullaha bi syai'in aw tas'alahu iya. Rasulullah kemudian datang ke yang sakit itu, ngobrol, terus ditanya oleh Rasul, sampai niki apa biasa berdoa dengan sesuatu doa? Bahasa kita, sampean biasanya ndonga opo gitu ya. Rasulullah nanya begitu. Terus sahabat tadi ngomong begini, "Na'am ya Rasulullah, nggih ya Rasul, saya biasa berdoa dan isi doa saya, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Isi doanya begini, ya Allah, kalau memang nanti saya ini dapat siksaan di akhirat, maka segerakanlah siksaan itu di dunia. Jadi doanya orang yang sakit tadi begitu, Bapak Ibu. Ya Allah, kalau nanti saya di akhirat itu mendapatkan siksa, maka segerakan siksa itu di dunia. Ya karepe ngono apik, Bapak Ibu. Maunya gitu, biar nanti di akhirat itu enak-enak tok, gitu maunya begitu. Lebih baik susah di dunia, bahagia di akhirat, daripada susah di akhirat, bahagia di dunia. Maunya orang tadi begitu, karepe ngoten. Mendengar jawaban itu Rasulullah kaget. Subhanallah. Kalimat kaget itu kan. Subhanallah, la tutikuhu aw la tastati'u. Sampean enggak kuat. Keumpama siksaan itu mestinya di akhirat terus diberikan di dunia, sampean enggak akan kuat.
Kayak nantang Allah gitu kan, seolah-olah kan begitu. Yang mestinya diberikan di akhirat, minta diberikan di dunia. Fahalla tad'u rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa sampean gak dongo sapu jagat wae gitu. Sudah doa itu saja, Rabbana atina fid dunya hasanah itu saja, gak usah dongo macem-macem. Bahasanya begitu. Kemudian Rasulullah pulang, sahabat tadi menerima nasihat Rasul, akhirnya doa yang dibaca itu, Pak, Rabbana atina, bolak-balik yang dibaca itu. Dan kemudian biiznillah fasyafahu. Allah kemudian menyembuhkan sahabat yang sakit parah tadi. Sudah parah. Ya. Ternyata doanya seperti itu. Nah, pelajaran dari sini apa, hadirin hadirat? Ya, bahwa memang kita itu sebenarnya tidak mampu, tidak kuat kalau kemudian ingin siksaan akhirat itu dialihkan di dunia saja, nggak akan mampu. Ya. Yang kedua, pelajaran ini dalam hadis ini bahwa kebahagiaan itu ya jangan terus yang penting akhirat saja atau yang penting dunia saja, tidak, tapi dua-duanya. Dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Nah, sehingga poin yang kedua ini ya pemahaman kita bahwa kebahagiaan itu orientasinya adalah di dunia dan juga di akhirat. Kalau umpama ngapunten kok di dunia ini penuh dengan masalah, ya memang di dunia itu tempatnya kita menghadapi masalah. Ya. Tapi nanti kan akan menuju ke akhirat. Sehingga kalau umpama terpaksa sekarang ini kok kita merasa belum bahagia, ya yang penting nanti di akhirat. Tapi idealnya tetap bukan sekedar akhirat saja, tapi juga di dunia harapan kita ini juga bahagia. Baik, ini poin yang kedua, bahwa kebahagiaan itu harapannya, orientasi kita adalah di dunia dan akhirat. Poin yang ketiga, hadirin, wa talabul hayatil hasanah fid dunya yakunu bil akhdhi bi asbabiyah. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia atau di akhirat, maka lakukan sesuatu yang menjadi sebab kebahagiaan itu. Lakukan sesuatu yang menjadi sebab kebahagiaan itu. Oh, orang-orang merasa bahagia kalau dia punya materi. Ya gimana caranya kita punya materi? Oh, kita ini merasa bahagia kalau kita ini mempunyai sesuatu yang menyenangkan keluarga, maka lakukan sebab yang bisa mendatangkan sesuatu itu untuk keluarga kita. Di dalam tafsir Al-Maraghi begitu, yakunu bil akhli bi asbabiyah. Kebahagiaan dunia itu bisa kita dapatkan dengan melakukan sebab yang memunculkan kebahagiaan itu. Apa diantaranya? Ya, fil kasbi wa nadmil ma'isah wa husni mu'asyaratin nas. Sebab-sebab itu diantaranya adalah bekerja, kemudian ngikuti aturan kehidupan kita bagaimana. Oh, iki boleh, ini tidak boleh. Ikuti aturan itu agar kita bahagia. Oh, ini halal, oh ini haram. Ikuti yang halal, yang haram tinggalkan. Kalau kita ingin bahagia, ternyata arahnya ke sana, Bapak Ibu. Dan memang itu naluri manusia. Makanya salah satu tanda apakah perbuatan kita ini baik atau jelek, itu salah satunya bisa dilihat perasaan kita ini bagaimana dengan perbuatan kita. Kok kita melakukan sebuah perbuatan terus kita ini seneng, ada kepuasan tersendiri, maka itu salah satu tanda, oh berarti perbuatan kita ini baik.
nurani, Pak. Nurani kita ini nggak bisa dibohongi. Kita habis melakukan sesuatu tindakan, Mbak. Terus setelah itu kok kita susah. Susah saya. Karena saya tadi begini-begini. Oh, berarti itu salah satu tanda perbuatan kita tadi itu jelek, Pak. Makanya jangan heran. Mungkin kita pernah merasakan habis jamaah itu rasanya seneng, rasanya nyaman gitu kan. Habis ngaji itu rasanya seneng, nyaman dalam hati. Berarti itu sebuah kebaikan, Pak. Atau mungkin kita pernah merasakan susah goro-goro mungkin tadi itu sholatnya kelewat, Mbak. Ya. Yang mestinya sholat duhur ternyata kita ketiduran sampai asar. Terus nyesel, susah. Nah, berarti itu bagian tanda kita orang baik, Pak. Jadi tandanya orang baik itu begitu. Melakukan kebaikan seneng, melakukan kejelekan susah. Panjenengan bisa mengukur diri kita masing-masing ya, sebelum kita mengukur orang lain ya. Panjenengan ukur diri kita ini kira-kira kalau melakukan kebaikan seneng apa susah. Kok kita ini melakukan kebaikan kok seneng, berarti kita ini orang baik. Tapi sebaliknya kok melakukan kejelekan kita ini seneng ya, atau mungkin biasa nggak ono susah blas, maka berarti kita ini belum menjadi orang baik. Baik, kembali ke sini. Jadi mengikuti aturan yang ada itu adalah bagian dari sebab kita mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, ini hal yang logis Bapak Ibu. Contoh begini, ya. Kalau dalam lalu lintas, Pak, kita ini punya pelanggaran atau melanggar, Mbak. Kita tidak tenang, gitu kan. Umpama kita pakai sepeda motor, nggak pakai helm, Pak, lewat jalan raya. Ono polisi ngarep. Nah, kita pasti deg-deg gitu kan. Nggak tenang kita, nggak nyaman. Kenapa? Karena kita melanggar. Ya. Tapi kalau kita nggak melanggar, kita ngikuti aturan yang ada kita lakukan, kita tenang, nyaman. Maka sama dengan ini, rezeki yang halal itu bisa bikin kita tentram, nyaman, tenang. Tapi sebaliknya rezeki yang haram itu bikin kita susah. Kenapa? Itu melanggar aturan yang ada. Ya. Wa husni muasyaratin nas, termasuk bagaimana perbuatan baik kita dengan sesama manusia. Loh, kalau kemudian kita ini bikin orang lain susah, maka jangan harap kita bahagia. Dan kalau sudah bikin orang lain susah, hasilnya itu bisa jadi menjadi haram. Karena mendolimi orang lain. Kalau dalam ekonomi kan banyak sekali hal-hal yang karena mendolimi orang. Contoh umpama penipuan. Itu masih banyak terjadi kadang-kadang dalam dunia bisnis. Gitu. Atau mungkin riba. Itu juga bagian dari pendoliman terhadap orang lain. Kalau sudah awalnya itu adalah mendolimi orang lain, ini berarti sudah bertentangan dengan husni muasyaratin nas, perbuatan baik kita dengan sesama manusia. Kalau sudah seperti itu, ya bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Susah kita mendapatkan kebahagiaan, tidak mengikuti aturan dan juga tidak bisa berhubungan baik dengan sesama manusia. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kalau di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah pernah bersabda begini, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, husnul khuluq. Wal ithmu, sedangkan kejelekan, dosa, itu adalah mahaka fi nafsika, sesuatu yang menggelisahkan jiwa kita. Ya.
Saya ulang Bapak Ibu, Rasulullah nyampaikan begini, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan kejelekan itu adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa kita. Yang tadi sudah kita singgung tadi ya. Kita melakukan sesuatu, kok kita susah? Berarti sesuatu itu jelek sebenarnya. Maka kalau kita tarik ke dalam tema ini, ketika kita mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, maka itu bagian dari akhlak yang baik, dan akhlak yang baik itu membuat kita bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita mendapatkan rezeki itu dengan cara yang haram, maka itu membuat hati kita gelisah. Mahaka fi nafsika. Karena Rasulullah nyampaikan begitu. Salah satu tanda kejelekan adalah membuat hati kita gelisah dengan kejelekan itu. Dan yang kedua kata Rasulullah, wa karita ayatoli alaihin nas. Salah satu tanda kejelekan, ya, perbuatan itu adalah kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain, kita ini gak seneng. Ini Bapak Ibu, jadi Rasulullah sudah menyampaikan secara operasional begitu. Ini luar biasa ini kalau dari sisi bahasa itu. Jadi kata Rasulullah, salah satu ciri kejelekan itu pertama, kita gelisah. Hati kita gak tenang, gelisah. Itu kejelekan, salah satu tandanya itu. Yang kedua, kita semakin gelisah kalau perbuatan itu diketahui oleh banyak orang. Nah, berarti itu jelek, Pak. Contoh begini, kita ini mencuri, Mama. Mencuri. Atau korupsi lah, yang sering orang nyari pembenaran itu korupsi. Dengan dalih, oh ini kan mestinya hak saya, maka saya ngambil sebagian. Korupsi. Loh kok umpama tindakan kita itu bikin kita gelisah, dan kita nggak seneng kalau apa yang kita lakukan itu dilihat orang lain, maka korupsi yang menurut kita benar itu berarti itu kejelekan. Jadi sederhana ngukurnya, Pak. Sebaliknya kalau tindakan itu kok kita diketahui orang lain kita nggak susah, bahkan mungkin ya seneng-seneng aja diketahui orang, maka berarti tindakan itu bukan jelek. Contoh mama ngaji begini, Pak, ngaji begini, kok jenengan dirasani orang, Mama, oh itu lho Pak A ini ngaji, Mama, kok jenengan tidak susah dan juga tidak mangkel, Mama, oh berarti itu baik. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, kalau diceritakan ke orang itu kita mangkel, kita nggak seneng, oh berarti sesuatu itu jelek. Ukurnya di sana. Ya sama, rezeki haram juga begitu. Kita bekerja dengan cara yang halal, tenang hati kita. Tapi kalau ternyata kita bekerja mencari rezeki dengan cara yang haram, itu bagian dari mahaka fi nafsika, sesuatu yang bikin gelisah hati kita. Nah kalau sudah seperti itu, gimana kita bisa bahagia? Bukan hanya kita saja, kalau kita sudah bicara rezeki itu kan bicara keluarga gitu kan. Nanti itu kita menafkahi anak, menafkahi istri, untuk kebutuhan rumah tangga itu juga dari situ. Kalau kemudian rezeki yang untuk menafkahi keluarga itu dari rezeki yang haram, ya yang tidak bahagia bukan hanya kita, ya, anak istri kita juga susah untuk bahagia. Nih, nah hadirin hadirat rahimakumullah, saya mengutip ngendikannya Ibnu Taimiyah ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fal qalbu la yasluku wa la yuflihu wa la yataladdu wa la yusirru wa la yatibu wa la yaskunu wa la yatma'annu illa bi ibadati rabbih wa hubbihi wal inabati ilaihi. Kata Ibnu Taimiyah begini, hati kita itu tidak akan tenang, tidak akan nyaman, tidak akan tentram
kecuali kita ibadah kepada Allah, mencintai Allah, dan mengikuti aturan Allah. Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu, ini tokoh Islam luar biasa yang sering dijadikan rujukan dalam kajian-kajian Islam. Beliau menyampaikan begitu. Hati kita ini tidak akan tenang, tidak akan tentram, tidak akan nyaman, kecuali digunakan untuk ibadah kepada Allah dan mengikuti aturan Allah. Nah, ini korelasinya luar biasa dengan rezeki halal kita. Sebanyak apapun rezeki atau gaji yang kita dapatkan, kalau tidak halal, berarti tidak mengikuti aturan Allah. Kalau tidak mengikuti aturan Allah, bagaimana hati kita bisa nyaman? Padahal kebahagiaan itu dari sana. Hati kita bagaimana? Ngukurnya di sana. Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang harus kita jadikan sebagai bahan renungan bagi kita, bahwa rezeki yang halal itu betul-betul menjadi pintu kebahagiaan dalam keluarga kita. Karena bagaimanapun kalau kita mencari rezeki dengan cara halal, maka berarti itu adalah implementasi dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan kalau sudah kita ini bertakwa kepada Allah, dalam Quran banyak janji-janji Allah bagi mereka yang bertakwa. Apa diantaranya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kalau dia menghadapi masalah. Namanya hidup itu kan mesti ada masalah, Bapak Ibu. Jadi ini harus kita pahami bersama, Bapak Ibu. Saya perlu memahami, perlu menyadari, panjenengan juga perlu memahami, menyadari. Yang namanya hidup di dunia itu mesti menghadapi masalah, Pak. Wong urip nang donya. Ya. Makanya rumusnya itu di dunia itu pasti menghadapi masalah. Orang hidup itu pasti menghadapi masalah. Tidak berani menghadapi masalah, yo jangan hidup. Masalahnya kita sekarang sudah hidup, kan gitu. Berarti mau tidak mau harus berani menghadapi masalah. Pasti Bapak Ibu. Makanya masalah itu jangan dihindari. Masalah itu dihadapi, diselesaikan. Kita hindari, percuma kita menghindari masalah ini, akan ketemu dengan masalah yang lain. Maka Allah berpesan, fa'idha faroghta fangsob. Kalau kita sudah selesai, siap-siap menghadapi yang lain. Bukan terus fa'idha faroghta terus leha-leha, gitu enggak, Pak. Kalau sudah selesai, istirahatlah, tidak. Tapi kalau sudah selesai, siap-siap menghadapi yang lain. Kalau mesti ono, Pak. Ada saja itu, Pak. Dalam keluarga juga begitu. Kadang anak nggak ada masalah. Kadang istri yang bermasalah. Anak nggak masalah, istri nggak masalah. Loh, tonggo sing masalah. Kadang-kadang begitu. Ya biasa seperti itu, Pak. Anak nggak masalah, istri nggak masalah, tetangga nggak masalah, di kantor bermasalah. Kan biasa begitu. Ya. Di kantor nggak masalah, kadang-kadang ya secara politik bermasalah dan seterusnya. Memang itu hidup di dunia. Nah, orang yang bertakwa ya ja'allahu makhraja, menghadapi masalah, gampang jalan keluarnya, Pak. Mungkin panjenengan pernah merasakan kok kayak ada yang memberikan petunjuk gitu kan. Iki ono masalah ngene, kok rasane solusine ku gampang. Ya, mungkin panjenengan pernah merasakan begitu. Tiba-tiba kayak ada yang membisiki. Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Rasanya gampang. Sehingga ono masalah gede gitu seolah-olah nggak besar. Bagi orang yang betul-betul bertakwa, Pak, tidak pernah menghadapi masalah besar karena semuanya sudah dianggap desain dari Allah. Dan kalau sudah desain dari Allah, maka solusinya yang paling pas itu ya berasal dari Allah.
Dan Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada juga janji Allah yang lain, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya, namanya rezeki itu sumbernya dari Allah, Bapak Ibu. Jadi sumber rezeki itu dari Allah. Kok kayak namanya toko, sumber rezeki. Jadi sumber rezeki yang sebenarnya itu Allah, Pak. Loh, itu kan orang berdagang itu yang beli kan konsumennya. Itu hanya wasilah, perantara saja. Tapi yang menggerakkan pembeli itu Allah. Jangan lupa, Bapak. Sama dengan kita bekerja di sebuah instansi. Yang gaji kita instansi kita. Tapi pada hakikatnya yang memberikan rezeki pada kita itu adalah Allah. Ya betapa banyak kadang orang itu gajinya sekian, tapi kadang-kadang pulang nggak ada hasilnya sama sekali. Ada seperti itu. Ya. Tapi sebaliknya kadang-kadang gajinya hanya sekian, tapi ternyata hidupnya itu kelihatan bahagia gitu, Pak. Ya. Saya punya teman guru di desa. Gajinya itu hanya 250.000 per bulan. Guru ngaji 250.000. Tapi kita lihat keluarganya kelihatan bahagia, kelihatan nyaman, kelihatan tenang. Ya. Kenapa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu sumbernya dari Allah. Mungkin gajinya kelihatannya 250.000, tapi nanti ada saja, Bapak Ibu. Mungkin ono sing ngeteri panganan, akhirnya gak keluar, itu kan gitu. Ya. Mungkin ada yang ngasih baju, ngasih akhirnya uangnya tidak untuk beli baju. Mungkin anaknya ada yang bayari SPP-nya, akhirnya uangnya tidak untuk bayari SPP dan seterusnya. Pasti ada jalan. Allah itu maha desain kok. Ya, Allah itu maha desainer, Pak. Desainer kehidupan, bukan sekedar desain baju, desain rumah. Enggak. Desainer kehidupan. Allah sudah ngatur, oh ini begini, kok solusinya gini, kalau masalah gini nanti ada solusinya begini dan seterusnya. Ya. Kemudian ada lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam Quran begitu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Ya, kaitannya dengan tadi, nggak ada yang sulit kalau udah orang itu betul-betul bisa menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Nggak ada yang sulit, Pak. Ya, cuman kadang kita ini ngapunten, semuanya dihitung secara logika. Ya, akhirnya nggak nyambung. Wong ukuri hanya logika. Kalau hanya logika, Pak, ngaji begini kayak nggak penting, Pak. Lah buat apa duduk-duduk begini gitu kan? Ya, secara logika pengajian, buat apa bolak-balik pengajian? Secara logika nggak nyambung. Tapi agama tidak cukup hanya logika. Perintah Allah itu tidak bisa hanya diukur secara ta'akuli akal. Tapi di situ ada ta'abuti, penghambaan kita kepada Allah. Sama dengan perintah rezeki halal, Pak. Perintah rezeki halal itu bukan sekedar ta'akuli, bukan sekedar logika, tapi di situ ada ta'abudi. Bagaimana ketundukan kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Kalau semuanya diukur dengan akal, waduh, nggak nyambung, Pak. Ya, sholat diukur dengan akal, buat apa sih sholat diluk, rukuk, sujud, golek opo. Kalau secara logika tok yang nggak nyambung. Nah, sudah isa cepat. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita ngikuti aturan Allah bukan sekedar karena logika, tapi juga sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kita mencari rezeki yang halal, maka pasti di balik itu ada sesuatu yang akan menyenangkan hati kita.
Mudah-mudahan rezeki kita termasuk rezeki yang halal sehingga keluarga kita bisa betul-betul merasakan kebahagiaan, bukan sekedar bahagia dunia tapi juga bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa antasami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.